وبركاته. وعليكم السلام. في هذا المساء الجميل نرحب بكم في هذا المسجد المبارك العامر بأهله، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين آمين. نسأل الله أن نكون في مجلسنا هذا لا نقوم إلا والله غفر لنا بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. في البداية وقبل أي بداية كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. عرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يعرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى السماوات العلى مباشرة، ولكن ليدلل لنا وليبين لنا أهمية ومكانة المسجد الأقصى، وبأن بوابة السماء من فوق بيت المقدس أي المسجد الأقصى. Di awal tadi beliau mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kita semua yang hadir di majelis ini, di majelis yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini, dan beliau juga berharap mudah-mudahan dengan kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita, memudahkan urusan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menempatkan kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salah satu ayat Qur'anul Karim, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, yang mana ayat ini juga beliau baca tadi ketika mengimami kita di salat Isya. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita yang mulia dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian dari Masjid Al-Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj menuju ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita yakin dan kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Haram langsung ke langit ketujuh. Allah mampu untuk itu. Akan tetapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan terlebih dahulu Nabi kita Muhammad dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan Masjidil Aqsa memiliki keutamaan yang luar biasa, dan menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa memiliki kemuliaan yang sama dengan Baitul Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang kita ketahui bahwa Baitul Haram dan
Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis merupakan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu hendaknya kita juga bisa memuliakan, sebagaimana kita memuliakan Baitul Haram, hendaknya juga kita memuliakan Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. فهذا المسجد المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هو محتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فكما أن قلوبنا تشتاق لزيارة بيت الله الحرام، كذلك قلوبنا تشتاق لزيارة بيت المقدس والمسجد الأقصى، ولكننا لا نستطيع. لماذا؟ بسبب وجود احتلال إسرائيلي يحاصر فلسطين منذ سنوات وسنوات. ولكن ماذا يجب علينا أن نفعل حتى تحرير هذا المسجد؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هذا ما نريد أن نعرفه. أولا بالدفاع عن المسجد الأقصى، وسنتحدث كيف ندافع عن المسجد الأقصى. ثانيا نذكر بعضنا البعض بفضائل وبعظمة هذا المسجد، ونذكر بعضنا بأهمية الصلاة في المسجد الأقصى. كذلك ندعو المسلمين أجمعين بأن يعرفوا ماذا يحدث في المسجد الأقصى. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bagi kita umat Islam, kita memiliki 3 tempat suci. Kita memiliki 3 masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Baitul Haram, Ka'bah, dan juga kemudian Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merindukan agar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kita bisa berziarah ke Baitul Haram, melihat Ka'bah, melihat Raudhah, melihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita begitu luar biasa sampai kita mengusahakan untuk bisa hadir ke sana dengan menabung dari sebagian harta kita. Kita lakukan umrah ataukah haji. Ini merupakan wujud rindu kita kepada Baitul Haram. Maka hendaknya kepada kita semua, jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita menghilangkan kerinduan kita kepada Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kita. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Masya Allah, qadarullah, saat ini kita tidak bisa berziarah ke sana. Bahkan orang-orang Palestina sendiri, mereka diusir dari tempatnya disebabkan karena penjajahan makhluk hina, makhluk yang biadab, yaitu Yahudi laknatullah alaihi. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bahas, kita akan bincangkan apa yang harus kita lakukan untuk mendukung kebebasan Palestina, untuk mendukung kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan kemudian yang kedua adalah dengan kita memahamkan saudara kita terlebih dahulu kepada diri kita berkaitan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu ketika kita tidak mengetahuinya? Maka hendaknya kalau kita ingin mencintai Al-Aqsa, mencintai Baitul Maqdis, maka cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Cari tahu apa kemuliaan dan keberkahan yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. الدفاع عن المسجد الأقصى بأن نفكر بإخراج هذا المحتل من أرض فلسطين. فإخوانكم في فلسطين في
في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل يوم يفكرون بكيفية إخراج ذلك المحتل الإسرائيلي من أرضنا للدفاع عنه بالخروج في المظاهرات، للدفاع بكل ما أوتوا من قوة، للدفاع بأرواحهم، للدفاع بأموالهم، للدفاع بأغلى ما يملكون. فنحن في غزة كما تعرفون في حصار شديد مطبق على هذا القطاع، قطاع غزة الصغيرة في حجمها والكبيرة في مقامها. فمن من المسلمين في كل العالم لا يعرف غزة؟ فهي أصبحت أيقونة للمسلمين أجمعين، وهي خط الدفاع الأول عن المقدسات والمسجد الأقصى. Kita sebagai seorang muslim yang ada di luar Palestina, walaupun kita tidak merasakan bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel, orang-orang Yahudi yang senantiasa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi hendaknya kita juga berpikir bagaimana mendukung mereka, mendukung kemerdekaan dan kebebasan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Sebagaimana orang-orang Palestina berpikir bagaimana bisa mengeluarkan, mengusir orang-orang Yahudi dari tanah mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan segala apa yang mereka punya demi mempertahankan Masjidil Aqsa, demi mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Mereka keluar, mereka melawan orang-orang Yahudi, mereka melakukan demo, mereka melakukan perlawanan dengan senjata dan lain sebagainya. Apapun yang mereka bisa, mereka lakukan demi mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini juga kita lakukan. Karena kita merupakan saudara mereka. Kita adalah saudara sesama muslim, yang mana saudara sesama muslim merupakan ibarat satu bangunan. Maka hendaknya kita juga berpikir bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik kita untuk demi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. فغزة تضحي بكل ما تملك، كيف لا وهي تضحي بشبابها وبرجالها وبأطفالها وبشيوخها وبنسائها، تضحي بالغالي وتضحي بكل ما تملك، كل ذلك من أجل تحرير المسجد الأقصى. فهؤلاء الشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون، وهم طريق وجسر للعبور إلى طريق النصر والتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أريد أن أذكركم بأن قضية فلسطين وقضية غزة ليست قضية الناس الذين يعيشون هناك فقط، أي الناس الذين يعيشون في غزة وفي فلسطين، إنما هي قضية إسلامية عادلة. يجب على كل إنسان مسلم يفكر في كيفية تحرير المسجد الأقصى ويفكر في قضية فلسطين، لأن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين أجمعين وليس ملك لأحد دون الآخر. فإن أردنا مساعدة إخواننا هناك من أجل التحرير، فالله سبحانه وتعالى بإذنه سيكتب لنا الخير والأجر، وإن لم نساعد فسيستبدلنا الله سبحانه وتعالى بأقوام آخرين يساعدون. المسجد الأقصى بالتأكيد على يقين نحن بأنه سيتحرر من الاحتلال، فلذلك نكسب ونستغل بأن يكون على أيدينا وبجهدنا وبمساعدتنا وبإنفاقنا لإخواننا هناك. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Palestina, mereka memperjuangkan kemerdekaan mereka. Mereka melawan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak hanya laki-laki, orang tuanya, anak-anaknya, para wanita-wanitanya, mereka semua keluar. Mereka semua
memberikan kontribusi terbaik mereka untuk mendukung ya para mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Palestina. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi beliau tekankan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina itu bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya urusan orang-orang yang tinggal di Palestina, bukan hanya permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina. Akan tetapi permasalahan Palestina merupakan permasalahan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Kita mendapatkan dua pilihan ketika berkaitan tentang masalah Al-Aqsa, membela Al-Aqsa. Kita diberikan dua pilihan. Yang pertama, apakah kita ikut membantu untuk memperjuangkan Al-Aqsa dengan apa yang kita punya, atau yang kedua, kita acuh terhadap permasalahan ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan jazak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita membela dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi ketika kita tidak mau membantunya, kita tidak peduli dengan mereka, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan dosa, karena ini merupakan kesalahan. Ketika kita tidak taubat dari kesalahan dan dosa itu, maka Allah akan mengazab kita, Allah akan menghukum kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang mereka tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka orang tersebut bukan golongan dari kaum muslimin. سألت ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. فأجاب: ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. فقالت: يا رسول الله وإن لم نطق، أي إن لم نستطع أن نصلي في المسجد الأقصى. فقال: إذن اهدوه زيتا يضاء في قناديله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدوه زيتا يضاء في قناديله. والزيت المقصود هنا كل شيء يعين إخوانكم على النصر والتمكين على المحتل الإسرائيلي حتى تتحرر فلسطين. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu istri beliau, yang mana istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kami kepada Al-Aqsa, mudahkan kami, izinkan kami untuk mendatangi Al-Aqsa. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya sholat di Masjidil Aqsa setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain." Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika maka datanglah engkau ke sana. Kemudian istri Rasulullah SAW tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak sanggup, kami tidak bisa untuk hadir ke sana. Bagaimana ketika kami tidak mampu untuk hadir ke Masjidil Aqsa? Bagaimana kami bisa mendapatkan barokah untuk mendapatkan pahala setara dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka hendaknya kalian siapkan minyak, yang mana minyak itu akan kita berikan kepada penjaga-penjaga Al-Aqsa. Kita akan taruh di jembatan-jembatan di sana agar dimanfaatkan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saat ini di Indonesia, kita tidak bisa hadir ke sana. Kita tidak bisa mengangkat senjata untuk membunuh orang-orang Yahudi yang mereka membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak bisa. Kita tidak sanggup untuk pergi ke sana. Jadi apa? Apa yang bisa kita berikan? Apa makna dari hadis Rasulullah SAW tadi yang beliau sampaikan kepada istrinya? Ini menunjukkan bahwa salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan, yang menjadi wasilah agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Masjidil Aqsa, dengan kita memberikan yang terbaik dari harta kita. Karena dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan menyiapkan minyak karena minyak memiliki kebutuhan, memiliki manfaat yang luar biasa bagi mereka saat itu. Akan tetapi saat ini tidak minyak lagi, Pak.
Apa yang dibutuhkan, Pak? Donasi terbaik kita. Apa yang dibutuhkan? Infak terbaik kita, mendukung mereka, ya, memberikan infak dan sedekah kepada saudara-saudara kita di Palestina agar mereka bisa makan, agar mereka bisa terobati luka-luka mereka, agar mereka bisa mengobati anak-anak mereka yang terluka disebabkan karena penjajahan dari orang-orang Yahudi di sana. Maka dari itu ini merupakan titik penting, poin penting agar kita bisa mendapatkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Masjidil Aqsa. فنسأل الله العلي العظيم كما جمعنا بكم في هذا المسجد أن يجمعنا بكم في باحات المسجد الأقصى فاتحين مهللين مكبرين ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا وبارك الله فيكم على حضوركم وجزاكم الله عنا كل خير. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir tadi beliau berdoa, ya, menutup tausiah beliau pada malam hari ini dengan mengatakan nas'alullah, kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bisa berkumpul lagi di Jannatul Firdaus. Kita juga bisa nanti menikmati khidmatnya, khusyuknya kita sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan saudara-saudara kita di Palestina sudah merdeka, sudah bebas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Hendaknya kita harus benar-benar memperhatikan keadaan saudara-saudara kita, terlebih lagi saudara-saudara kita yang ada di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanah, ya, Palestina Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk memberikan kontribusi terbaik kita untuk Palestina. Dan terakhir beliau mengucapkan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.